Yo geng, gua Arjun. Selamat datang di Jun's Corner. Geng, hari ini kita akan membahas tentang tragedi misteri di segitiga Bermuda. Buat kalian yang suka dengan cerita misteri atau teori konspirasi, gue yakin kalian pasti sudah pernah mendengar cerita tentang segitiga Bermuda. Misteri tentang segitiga Bermuda sudah diceritakan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan sampai hari ini masih banyak yang membahas tentang segitiga Bermuda. Mulai dari film, dokumenter, artikel, maupun majalah. Yang jelas, misteri segitiga Bermuda tidak akan ada habisnya untuk dibahas, bahkan untuk diungkap sekalipun. Sebelum kita membahas tentang kejadian-kejadian misterius di segitiga Bermuda, kita akan coba membahas apa itu segitiga Bermuda. Istilah segitiga Bermuda pertama kali diperkenalkan oleh Vincent Gaddis pada tahun 1964 di majalah Argosy dengan judul The Deadly Bermuda Triangle untuk menggambarkan sebuah kawasan di lautan Atlantik di lepas pantai Florida yang berbentuk segitiga. Christopher Columbus pada pelayaran perdananya bulan Oktober tahun 1492 menuju New World menulis di buku catatannya bahwa dia menyaksikan ada bola api yang besar jatuh di wilayah segitiga Bermuda. Dia juga melihat ada cahaya yang aneh dari kejauhan. Namun para ahli banyak yang berpendapat bahwa catatan Christopher Columbus itu adalah meteor yang jatuh ke laut. Tapi yang anehnya, setelah dia melihat kilatan cahaya tersebut, tiba-tiba saja kompas yang ada di armada-armadanya semuanya rusak. Jadi Christopher Columbus membawahi 3 armada, yaitu Nina, Pinta, dan Santa Maria. Ternyata Christopher Columbus ini bukanlah satu-satunya. Berabad-abad yang lalu, sebelum kejadian menimpa Christopher Columbus, ada ratusan bahkan ribuan kasus yang sama telah terjadi, di mana ada banyak kapal-kapal atau pesawat yang hilang tanpa jejak di lautan sekitar segitiga Bermuda. Bermuda Triangle atau segitiga Bermuda atau sering disebut dengan segitiga setan ini seolah diselimuti misteri yang tak pernah terpecahkan. Sehingga belakangan bermunculan teori-teori konspirasi yang coba membahas dan menjelaskan tentang misteri ini. Namun di video kali ini kita tidak akan membahas tentang teori konspirasi, melainkan kita akan coba membahas tentang misteri-misteri kejadian-kejadian yang telah terjadi di segitiga Bermuda. Misteri hilangnya awak kapal dan seluruh penumpang kapal Mary Celeste pada bulan Desember tahun 1872. Awak kapal Inggris The Gracia dengan menggunakan teropong melihat ada kapal layar yang terkembang sedang mengapung bebas di lautan Portugis. Pada saat itu, awak kapal merasa aneh dengan keadaan kapal yang dilihatnya. Kapalnya seolah mengapung tanpa kendali. Lalu sang kapten The Gracia, David Moorhouse, sangat terkejut. Begitu menyadari
bahwa kapal itu merupakan kapal Mary Celeste. Mary Celeste memulai pelayarannya pada bulan November tahun 1872, yang berarti sebulan sebelum ditemukannya, dan membawa sekitar 10 awak kapal. Kapal ini meninggalkan New York 8 hari sebelum kapal The Gracia, dan seharusnya kapal ini sudah sampai di benua Italia. Hal ini membuat kapten kapal merasa bingung dan menjadi curiga. Akhirnya sang kapten mengirimkan awak kapalnya untuk memeriksa kapal Mary Celeste, karena tidak seorang pun ada di sana untuk memberikan bantuan. Namun alangkah terkejutnya mereka setelah mereka naik ke atas kapal Mary Celeste, karena tidak seorang pun ada di atasnya. Awalnya mereka berpikir bahwasanya kapal Mary Celeste baru saja mendapatkan perompakan atau penyanderaan yang dilakukan oleh bajak laut. Tetapi setelah mereka memeriksa semua barang-barang dan bahan-bahan makanan di atas kapal Mary Celeste, semuanya lengkap dan utuh tanpa disentuh sedikit pun. Berkas-berkas dan dokumen-dokumen kapal juga tidak ditemukan. Yang ditemukan hanyalah sebuah catatan atau buku diary milik sang kapten kapal Mary Celeste. Namun yang anehnya, semua jam dan kompas yang ada di kapal rusak dan tidak berfungsi sama sekali. Nah, ini adalah salah satu kasus yang menyebabkan kenapa segitiga Bermuda dianggap penuh misteri. Hilangnya kapal USS Cyclops beserta 309 orang penumpangnya. Pada bulan Maret tahun 1918, Angkatan Laut Amerika Serikat USS Cyclops beserta 309 orang penumpangnya hilang tak berbekas di area segitiga Bermuda ini. Kapal ini memulai pelayarannya dari Pangkalan Laut Norfolk pada 8 Januari 1918 menuju Rio de Janeiro untuk memasok batu bara. Nah, pada tanggal 28 Januari mereka sampai di Brazil dan kapal pun diisi dengan batu bara. Pada tanggal 18 Februari kapal kembali pulang ke Amerika Serikat. Singkat cerita, kapal ini mestinya sampai tujuan diperkirakan tanggal 13 Maret, tapi tiba-tiba kapal ini hilang kontak. Tidak ada kabar dan tidak pernah sampai. Petugas penjaga pantai juga mengkonfirmasi bahwa rentang waktu itu tidak ada sama sekali tanda SOS atau tanda-tanda adanya keadaan darurat atau meminta bantuan dari kapal-kapal yang lewat di lautan itu. Dan sampai saat ini kapal beserta 309 orang penumpangnya tidak pernah ditemukan. Kecelakaan ini dinyatakan sebagai kecelakaan angkatan laut terbesar yang bukan dikarenakan keadaan perang. Hilangnya pesawat Flight 19. Kejadian ini terjadi pada bulan Desember tahun 1945. Jadi baru sekitar 4 bulan Indonesia merdeka, dan menjadi salah satu insiden terbesar di dunia penerbangan. Pada saat itu 5 unit pesawat pengebom Avenger beserta 14 awaknya di bawah komando Letnan Charles C. Taylor berangkat dari Pangkalan Udara Laut Amerika Fort Lauderdale
Lauderdale, Florida, untuk misi pelatihan navigasi rutin dan latihan menjatuhkan bom. 15 menit setelah lepas landas, Letnan Taylor melalui radionya mengabarkan bahwa tim mereka tersesat dan kompas mereka tidak berfungsi sama sekali. Panggilan terakhir dari skuadron ini terjadi pada pukul 19.27 di Central Florida. Setelah itu, pesawat tidak lagi diketahui di mana rimbanya. Atas kejadian itu, tim SAR melakukan pencarian secara besar-besaran untuk segera menemukan pesawat ataupun korban, atau setidaknya serpihan-serpihan yang dimungkinkan atas jatuhnya pesawat Avenger. Namun tak sedikit pun tanda-tanda yang mereka temukan atas hilangnya pesawat pengebom Amerika tersebut. C-119 Flying Boxer pada 7 Juni 1965, pesawat udara milik Angkatan Amerika yang bermuatan kargo lepas landas pada jam 7.47 dari landasan udara Homestead dengan 10 awak menuju lapangan terbang Grand Turk, Bahama, dan diharapkan mendarat pada pukul 11.23. Sebelumnya, tak ada hal yang mencurigakan. Kerusakan teknis juga tidak pernah dilaporkan. Apalagi pesawat ini hampir menuntaskan perjalanannya, sebab kontak radio masih terdengar hingga pukul 11.00. Namun anehnya, pesawat ini tidak pernah sampai pada tujuan. Secepat itu pula, tim SAR terbang menyapu wilayah seluas 100.000 mil persegi yang diduga menjadi tempat lenyapnya C-119. Tetapi tim pencari merasa terkejut karena tidak menemukan apapun, sama seperti hilangnya pesawat-pesawat lain di wilayah ini. Namun pada tahun 1973 ada satu artikel yang memuat kesaksian seorang astronot yang melihat adanya sejenis pesawat berbentuk bulat yang melintas di kawasan segitiga Bermuda pada saat hilangnya C-119 Flying Boxer. Misteri hilangnya pesawat pribadi CEO Jennifer Blumen, sebuah pesawat pribadi yang membawa 4 penumpang, hilang misterius di segitiga Bermuda, perairan antara Florida, Amerika Serikat, dan Puerto Rico. Diberitahukan di Independent, pesawat kecil bermesin ganda berjenis MU-2B hilang dari radar pengawas di Miami pada hari Senin 15 Mei. Pesawat tersebut dalam penerbangan dari Puerto Rico ke Titusville, Florida. Pesawat itu hilang dari radar di ketinggian 24.000 kaki di atas timur Pulau Eleutera yang masuk ke dalam wilayah segitiga Bermuda. Padahal menurut penyidik, cuaca saat itu sangat cerah. Tidak ada indikasi cuaca buruk saat itu, kata Ryan Kelly, polisi pantai Florida. Pesawat itu diketahui berpenumpang sebanyak 4 orang, yaitu sang pilot Nathan Ulrich, 52 tahun,
Jennifer Blumin 40 tahun, di mana mereka adalah pasangan suami istri, di mana sang pilot dikabarkan merupakan seorang pilot yang handal dengan jumlah jam terbang yang cukup tinggi. Dan kedua anaknya yang berusia 3 tahun dan 4 tahun. Blim adalah pendiri dan pemilik perusahaan CEO Skylight Group, perusahaan mode di New York City. Perusahaan itu telah mengeluarkan pernyataan soal hilangnya Blumin. Dalam pencarian, Kelly mengatakan tim SAR menemukan puing-puing dan tumpahan minyak, namun belum diketahui apakah itu puing-puing daripada pesawat pribadi CEO. Kasus ini menambah panjang daftar pesawat hilang di segitiga Bermuda atau yang mendapatkan julukan segitiga setan. Oke, geng. Itu tadi kasus-kasus yang paling misterius yang pernah terjadi di segitiga Bermuda. Tapi sebenarnya sebelum kasus-kasus ini ternyata banyak terjadi, bahkan diperkirakan ribuan kasus yang sama, di mana kapal-kapal dan pesawat-pesawat hilang tanpa jejak. Di next video kita akan coba membahas teori konspirasi segitiga Bermuda.